Halo, kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Kali ini gue akan membagikan cerita perjalanan gue ketika mendaki Gunung Ciremai via Apui. Pada tanggal 23 September 2020, kami berangkat menuju Majalengka menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta. Hal ini untuk meminimalisir berinteraksi dengan banyak orang jika menggunakan angkutan umum, apalagi di masa pandemi seperti ini. Depan saldonya dia kurang, makanya lama nih. Ini gara-gara yang mobil depan saldonya kurang, kita sampai mundur lagi. Tuh. Nah, ini kita udah sampai di Kertajati jam 8 malam. Sisa 1.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukazi wa mazidan. Amin. Alhamdulillah kamu yang bagil jadi wajhika karim. Amin. Sultanik. Amin. Akhirnya kita sampai di ujung kulon. Ujung kulon beda. Majalengka. Sekitar 4 jam perjalanan dari Jakarta, kami tiba di Balai Desa Argamukti. Desa Argamukti adalah desa terakhir sebelum kalian melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Apui. Alhamdulillah udah sampai di puncak Gunung Ciremai. Belum sampai. Baru Balai Desa Argamukti. Di sini kami dijemput oleh Kang Benny untuk beristirahat di rumahnya. Sekaligus besok pagi diantar ke pos pendakian menggunakan pick up. Oke, ini mau ke menuju homestay-nya Kang Benny ya? Ya, mantap. Dulu pelatihnya Persija. Pelatihnya Persija dulu. Iya. Jadi teman-teman kalau mau ke Ciremai lewat Apui, parkir mobilnya di Balai Desa Argamukti. Ini udah sampai di rumahnya Bang Benny. Kita mau bermalam dulu di rumahnya. Assalamualaikum. Berarti semua di Linggarjati, Linggasana, Palutungan, rapid semua ya? Kalau kan Pak harus masukin surat rapid kan? Dingin aja. Biar hangat tuh bang. Biasa ya bang. Enggak, tapi gini tadi baru datang tuh. Sudah kan ya sudah. Gue tuh suka Cirebon Cirebon masuk ke Jawa. Jawa udah campur ya. Banyak kan Jawa sih udah. Jawa kue. Jawa Cirebon masuk ke Jawa Tengah beda bahasanya. Setelah bercengkrama dengan Kang Benny sambil menikmati teh hangat, serta penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan atau aklimasi, kami pun tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, kami pun packing ulang dan memastikan tidak ada lagi perlengkapan yang tertinggal. Dan langsung diantar oleh Kang Benny menuju pos pendakian atau base camp Berot. Lagi naik pick up dulu menuju ke base camp Berot. Butuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai di pos pendakian dengan menggunakan pick up. Jalan yang dilalui juga sangat sempit, curam, dan hanya untuk satu mobil saja. Kendaraan pribadi pendaki hanya sampai di Balai Desa Argamukti, lalu dilanjutkan mencarter pickup menuju base camp pendakian. Di setiap sudut base camp terdapat tempat cuci tangan dan himbauan untuk selalu menjaga protokol kesehatan.
masih tutup. Basecamp ini juga terdapat masjid, MCK, ruang kesehatan, dan lain-lain. Alhamdulillah udah sampai. Apuy. Kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjauhkan diri dari corona maru. Mantap, Cak. Setelah mengurusi maksi dan tes kesehatan, kami sarapan terlebih dahulu dengan menukarkan kupon makan di warung yang ditunjuk. Anda tidak siap mendaki, silakan mundur sekarang juga. Mendakilah dengan tujuan pendidikan. Tepat jam setengah 10, kami memulai pendakian. Dan ternyata, hanya kami berempat yang melakukan pendakian pada hari itu. Sebelum memulai Jaga jarak. Ingat, jaga jarak. Ya, oke. Sebelum memulai pendakian menuju puncak Gunung Ciremai dengan ketinggian 3078 megapiksel. Mbps. MDPL. Jadi kita harus berdoa supaya perjalanan kita lancar. Karena tanpa adanya campur tangan Tuhan, kita bukanlah Allah. Kita hanya sosok daging yang diberikan ruh. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kali ini gue bersama Yonan, Cungur, dan juga Luli sedang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, tapi melalui jalur via Apuy. Kita start jam setengah 10 dari bawah basecamp Berot. Kalian sancu dengan membayar 70.000 si maksinya, 20.000 itu untuk tes kesehatan, yang dimana lo bayar 70.000 tes kesehatan iya, simak sio iya, dan juga dapat kupon makan yang disediakan oleh petugas. Untuk trek basecamp menuju pos 1 juga jalannya masih oke, masih bisa diterima oleh dengkul lah buat treatment pemanasan. Hai kucing. Bukan itu. Kita sudah berjalan 45 menit ya? Iya. Dan di depan itu sudah pos 1. Itu 45 menit nyantai kita ya. Maksudnya kalau kalian selambat-lambatnya 1 jam lah, kalian baru sampai di pos 1. Panas aja ya? Iya. Kita keringetan semua karena ngeplong kan nih. Sebentar lah ya, melepaskan sejenak ransel. Pos 1 ini ditandai dengan shelter. Biji kopi nih. Nah, ini kulit kopi dan ini bijinya. Sini, nge, batang pohon nge, adem. Pos 1 atau pos Arban ini memiliki ketinggian 1639 meter di atas permukaan laut. Di pos ini bisa menampung 5-7 tenda saja. Setelah beristirahat di pos 1 Arban, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Telaga Pasang. Baru kita memasuki hutan pegunungan bawah. Baru ini adem, enjoy. Dimana Taman Nasional Gunung Ciremai memiliki luas sekitar 15.000 hektar. Alasan gue kenapa mau naik Apuy, mungkin gue pengen tahu gitu kayak apa sih treknya gitu kan. Nanti gue coba share ke teman-teman semua apa perbedaan dari Linggarjati, Pahutungan, dan juga Apuy. Dari pos 1 Arban menuju ke pos 2 Telaga Pasang,
treknya sudah didominasi oleh tanjakan. Namun, tingkat kemiringannya belum terlalu signifikan dan masih banyak trek landai. Pokoknya kita paling senang banget dah kalau udah ketemu jalanan gini nih datar. I love you banget pokoknya. Cuma berapa detik doang sih depannya. Tanjakan lagi. Dari buah di tangkula, dangkul ketemu pala. Nah, banyak pilihan. Sebelah kiri tangga curam, tengah aliran air. Yang datar aja yang kanan no, walaupun nyantuy agak jauh dikit tapi sangat bersahabat dengan dengkul. Punya I love you banget dah. Tuh, datar, naik, kita lewat sini aja. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Hati bergetar, pikiran pun senang, kaki kerasa capek. Banyakan orang itu salah kaprah. Yang bener itu Ciremai atau Cermai. Yang bener itu adalah Cermai. Kenapa Ciremai? Karena dia pakai aksara Sunda baku, jadi Ciremai. Ci itu kan kalau dalam Sunda penamaan suatu tempat kayak Cirende, Cimelati, makanya Ciremai. Secara administratif juga Gunung Ciremai ini berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nama gunung ini berasal dari kata cerme. Cerme itu adalah tumbuhan perdu berbuah kecil dengan rasa masam. Di Gunung Ciremai itu banyak emang buah tumbuhan-tumbuhan cermai gitu. Misi dong. Masih. Abis digenjot dengan berbagai tanjakan dan ternyata agak menemukan dataran I love you. Datar. Ya, lumayan beberapa langkah kecil untuk meregangkan otot. Kayaknya mau pos 2 nih. I love you banget dah kalau dapet trek datar. Ya lumayan 2 menit. Jam 12 jam 12 kurang 10 menit kita telah sampai di pos 2 Tegal Pasang. Di sini kita akan makan siang 99. Kita di tempat yang PW. Pos 2 Tegal Pasang memiliki ketinggian 1920 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Mas, damkar di mana ya Mas? Pemadam kebakaran di mana? Biasa Roxy. Oh, Roxy. Roxy Mas. Iya. Parah ini. Lupa bawa mobil ya. Kalau mobilnya. Tips and trick supaya ngerokok kuat pas naik gunung gimana Mas? Bawa rokok banyak. Ngerokok banyak ya? Oh, kuat ya? Mas, tips nahan lapar ketika tidur gimana Mas? Mata iya. Kita tidur Penting merem. Gue tidur tuh malam nih. Iya. Mata merem ya kan. Perutnya kayak kuyuk dia bilang. Udah emang biasa gini nge. Antara dua tuh. Biasa nahan lapar apa ya perutnya emang Oh, biasa gitu. oh ya begitu. Pas pagi Iya. sarapan nyentong 3 kali. Oh, ya nanti kali ya. Katanya sayang lauknya masih banyak. Oh, bazir. Parah sih. Jadi itu udah kebiasaan apa emang biasa nahan lapar? Mas, saya masih nanya nih. Mas Yonan. Itu aib nih. Aib dong. Bukan aib itu. Itu sebenarnya tips and trick kan tutorial. Jadi orang terbantu nih yang biasa nahan lapar kan malam. Mas, saya punya keluhan nih kalau malam suka lapar, gimana ya ditahan apa gimana? Gimana? Oh, gimana? Yang penting merem. Merem. Setelah beristirahat dan makan siang, kami pun bergegas meninggalkan pos 2 Telaga Pasang. Di sini, trek sudah didominasi oleh akar-akar dan tanjakan-tanjakan yang cukup menguras tenaga ekstra. Beberapa di antara kami beristirahat di sela-sela perjalanan.
Batari lumayan jauh. I love you banget dah. Tak lama kemudian, kami tiba di pos 3 Bayangan. Hanya sekitar 10 menit dari pos 3 Bayangan, akhirnya gue sampai juga di pos 3 Tegal Masawa. Dari pos 2 menuju pos 3 itu jaraknya hanya memakan waktu 40 menit. Dan kita telah sampai di pos 3 pukul 1:10. Pos 3 Tegal Masawa memiliki ketinggian 2096 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Wih, Dari pos 3 ke pos 4, tanyakan sudah menanti kami. Akar-akar pohon selalu menemani langkah ini. Tak heran, jika tenaga kami terus terkuras. Kicauan burung seakan menjadi semangat. Di antara pos 3 dan pos 4, kalian akan melewati situs Batu Nyuncung. Dalam bahasa Sunda, nyuncung itu artinya kerucut, seperti limas, runcing ke atas. Pelang larangan juga sangat jelas, bahwa jangan bermalam di area situs Batu Nyuncung. Gue pun belum tahu cerita situs Batu Nyuncung di Gunung Ciremai itu seperti apa. Intinya, kalian harus jaga sopan santun dan hargai adat istiadat setempat. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 3, akhirnya gue sampai juga di pos 4 Tegal Jamuju. Di pos 4 juga adalah tempat untuk bermalam para pendaki mendirikan tenda. Tanah datarnya lumayan luas dan bisa menampung puluhan tenda. Pos 4 Tegal Jamuju memiliki ketinggian 2309 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, dari pos 4 menuju pos 5, treknya bervariasi. Ada yang landai, terjal, masuk terowongan pohon, dan akar. Kami sangat senang ketika melihat plang bertuliskan kurang lebih 20 menit lagi ke pos 5. Walaupun kami tempuh dengan waktu 35 menit lagi dari plang tersebut. Tanda-tanda pos 5 semakin terasa. Kami pun bersemangat. Dan benar, pos 5 di depan mata. Gue pun memutuskan untuk melihat kondisi di pos 5. Dan ternyata, pos 5 sangat rawan sekali akan terjangan angin. Pos 5 Sangyang Rangkah memiliki ketinggian 2540 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Akhirnya, gue memutuskan untuk bermalam di pos 5 Bayangan. Kalau masak nasi, takaran airnya segimana, Mas? Kalau masak nasi? Segitu? Setelah tenda terpasang, kami berempat langsung masak. Baik ya? Saat kami masak, angin semakin besar dan seakan-akan berputar di atas tenda kami. Sendok mana sendok ya? Sendok bersih? di situ ada. Bersih ya? Oh iya. Terus, banyak metodenya. Swirl itu putarannya berapa kali muter? Nggak pakai ini. Apa?
Timer. Harusnya pakai timer, ada di HP gue tuh. Di HP gue ada aplikasinya. Mungkin kremanya muncul. Kalau kremanya udah muncul berarti kopinya udah. Sesampai di pos 5 Bayangan, Terekstrak biji tiba-tiba kopinya. angin bertiup sangat kencang dan hawa semakin dingin. Tidak jarang bulu kuduk kami merinding. Saya baru ingat kalau ini adalah malam Jumat dan tidak ada rombongan pendaki lain kecuali kami berempat. Oh, tepat lagi pas. Oke, jam 11:30. Dan kita memutuskan untuk jaga malam. Kan di sini kita cuma berempat doang di hari ini. Situasi di Cermek Angin parah. angin parah ya? Parah sih di atas. Dingin nggak? Parah. Parah ya? Dingin kan? Nah, jadi kalau untuk teman-teman semua yang pengen waktu dekat-dekat ini pengen ke Cermek, jaket dan lain sebagainya itu harus dipersiapkan wajib. sih. Dan flash sheet ya, biar angin nggak terlalu masuk ke tenda kalian gitu. Ini kita 2 tenda dilapisin flash sheet, jadi angin nggak terlalu begitu masuk. Angin semakin besar dan seakan-akan berputar di atas tenda kami. Namun anehnya, angin kencang tapi keadaan dalam tenda sangat gerah. Hujan pun turun dengan intensitas rendah sampai intensitas besar. Tidak jarang bulu kuduk kami merinding. Saya baru ingat kalau ini adalah malam Jumat dan tidak ada rombongan pendaki lain kecuali kami berempat. Gue dan Yonan memutuskan untuk jaga malam sampai memasuki waktu subuh. Untuk kelanjutannya, bisa kalian tonton di part 2.